Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang proses sosial. Proses sosial ada 3 macam. Di antaranya manusia sebagai makhluk sosial, dan yang kedua interaksi dasar proses sosial, dan yang ketiga adalah klasifikasi interaksi sosial. Proses sosial adalah hubungan antar manusia ataupun relasi-relasi sosial yang menentukan struktur dari masyarakatnya. Hubungan antar manusia atau relasi-relasi sosial ini didasarkan kepada komunikasi. Karenanya komunikasi merupakan dasar dari eksistensi suatu masyarakat. Pada subbab yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk biososial adalah kepribadian atau personalitas merupakan bukanlah hal yang diwarisi dan bukan juga hal yang diperolehnya dari keturunan, tetapi personalitas itu adalah hasil dari resultan dari proses interaksi sosial, baik secara fundamental antara individu dengan individu di dalam dan dengan seluruh pola kebudayaannya yang ada di sekitar individu-individu, baik materi maupun non-materi. Untuk menganalisa seberapa pengaruh kebudayaan pada pertumbuhan dan perkembangan individu menjadi orang dewasa yang kepribadian sempurna atau integral, maka kekuatan kodrat atau faktor keturunan biologis pada manusia yang menjadi milik pribadi sebagai individualitas dapat menjadi kepribadian seseorang. Kedua masalah itu akan dibahas dalam bab ini. Kepribadian manusia itu ditentukan oleh 2 faktor, antara lain faktor keturunan dan lingkungan. Adanya 2 faktor persoalan tersebut mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah sebagai akibat adanya pandangan yang bertentangan satu sama lain tentang hakikat pertumbuhan manusia. Persoalan yang pertama ialah pandangan nativisme, artinya paham masyarakat terhadap kebudayaan sendiri yang menolak pengaruh gagasan atau kaum pendatang yang dipelopori oleh Schopenhauer, yang menyatakan bahwa manusia itu akan berkembang di mana perkembangan itu tergantung pada kondisi lingkungan dan dari faktor keturunannya. Apabila dari pembawaannya pandai, maka manusia itu juga akan pandai. Sedangkan pada pengaruh kebudayaan, misalnya seperti pendidikan, merupakan faktor yang juga menentukan kemana arah perkembangannya, sehingga tugas orang tua hanyalah mendoakan dan membimbing anak-anaknya agar bisa menjadi pribadi yang berkualitas. Persoalan yang kedua merupakan pandangan yang berlawanan dengan pandangan nativisme. Pada pandangan ini menganut tentang pandangan empirisme yang dipelopori oleh John Locke, yang menyatakan bahwa bayi ketika lahir itu ibarat kertas yang masih putih bersih dan akan tumbuh berkembang menjadi apa anak itu kelak di kemudian hari. Semua itu tergantung dari pengaruh dari luar, dan disinilah peran pendidikan merupakan faktor yang paling menentukan. Persoalan yang ketiga merupakan perpaduan antara kedua pandangan tersebut di atas. Pandangan pada persoalan yang ketiga ini adalah konvergensi, artinya keadaan menuju satu titik pertemuan yang memusat, yang dipelopori oleh William Stern, yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak itu ditentukan oleh 2 faktor, antara lain dari faktor endogen atau dari keturunan dan faktor dari eksogen atau dari luar.
Interaksi dasar proses sosial. Masyarakat dapat kita pelajari dari bentuknya maupun dari fungsi masyarakat. Apabila masyarakat kita lihat dari segi bentuknya, maka kita membicarakan mengenai sebuah grup, asosiasi, dan golongan yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan apabila kita mempelajari masyarakat dari bergeraknya atau aktivitasnya, maka kita akan mempelajari tentang proses sosial. Dengan proses sosial kita artikan cara-cara interaksi yang dapat kita amati apabila individu dan kelompok bertemu dan mengadakan perhubungan mengenai cara hidup yang ada. Dengan kata lain, apabila dua orang atau dua kelompok yang saling berhubungan atau berinteraksi, maka akan terjadi yang namanya proses sosial. Proses ini dapat terjadi antara orang dengan orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Yang satu memberi dorongan kepada yang lain dan dibalas dengan reaksi secara timbal balik. Masyarakat dalam aspek yang dinamis terdiri dari kelompok dan masyarakat yang berada dalam interaksi sosial. Klasifikasi interaksi sosial. Klasifikasi interaksi sosial ini dibagi menjadi 3, antara lain melibatkan dalam sejumlah orang, misalnya seperti seseorang dengan seseorang, seseorang dengan grup dengan grup. Dan klasifikasi yang kedua ada tingkat keintiman, misalnya seperti ada yang sifat primer dan ada yang sifatnya sekunder. Contoh dari sifat primer adalah interaksi yang dilakukan oleh antar keluarga, dan sifat yang bersifat sekunder contohnya seperti interaksi antara teman dengan teman seumurannya. Klasifikasi yang terakhir atau yang ketiga, ada yang berproses sosial. Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk proses sosial maksudnya. Ada yang berbentuk positif, ada pula yang berbentuk negatif. Yang berbentuk positif dinamakan integrasi atau asosiatif proses, yaitu proses yang menyatukan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila yang ada ingin ditanyakan atau yang ada yang kurang paham, dipersilahkan. Baik, tidak ada yang ditanyakan. Kalau begitu silahkan materi hari ini direview. Nanti slide PPT-nya akan saya kirim di Google Classroom, dan hasil pengerjaannya juga dikirim di Google Classroom juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.